Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para ikhwah semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita masih bisa hadir ke masjid ini di dalam niat dan agenda kita setiap malam Ahad antara maghrib dengan isya kita adakan majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga menjadi kebaikan buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita tentang Nawaqidul Islam, tentang perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan dan mempelajari 4 hal atau 4 perkara yang bisa membatalkan keislaman kalau dilakukan dengan sengaja, dengan niat, dengan kemauannya, dan dengan kondisi sadar. Maka kita sudah pelajari 4. Yang pertama adalah apa? Asyirku fi ibadatillahi, yaitu berbuat syirik di dalam ibadah kepada Allah. Berarti yang dimaksud adalah syirik besar, bukan syirik kecil. Kemudian yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Yang kedua, seseorang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah ada perantara, yang dia berdoa kepada perantara itu, dia meminta syafaat kepada perantara itu, yang dia bertawakal kepada perantara itu, dia tinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah agamanya musyrik jahiliyah dahulu. Kemudian yang ketiga, وَمَنْ لَمْ يُكَفِّرِ الْمُشْرِكِينَ أَوْ شَكَّ فِي كُفْرِهِمْ أَوْ صَحَّحَ مَذْهَبَهُمْ كَفَرَ. Yang ketiga adalah seorang yang tidak mengkafirkan orang musyrik, yang tidak mengkafirkan orang kafir, atau ragu dengan kekafiran mereka, atau membenarkan ajaran syariat mazhab mereka. Ini adalah kekufuran.
Kemudian yang keempat yang sudah kita pelajari bulan kemarin, yaitu man i'taqada anna ghaira hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi. Itu seseorang yang meyakini, perhatikan ya, yang meyakini bahwa selain agama Nabi, selain petunjuk Nabi, ada yang lebih sempurna. Ya, dia yakini selain agama Nabi, selain petunjuk Nabi lebih sempurna daripada agama Nabi, daripada syariat Nabi, daripada petunjuk Nabi. Au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi, atau dia meyakini bahwa hukum selain hukum Nabi lebih baik daripada hukum Nabi. Nah, ini diantara bentuk yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. InsyaAllah malam ini kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu pembatal yang kelima. Yang kelima, al-khamisu, yang kelima, pembatal keislaman yang kelima adalah man abghadha syai'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Berkata penulis yang semoga Allah merahmati beliau, yang kelima yang termasuk pembatal keislaman adalah man, siapa saja, abghadha, yang dia membenci, ya, seorang yang membenci syai'an, sesuatu, mimma, dari apa, jaa, yang datang, bihir rasul, dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu seseorang yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia benci, ya, walau amila bihi, meskipun dia mengamalkannya, meskipun dia mengamalkannya. Namun kalau dia membenci yang dibawa Nabi, membenci yang berasal dari Nabi, membenci agama Nabi, ajaran Nabi, syariat Nabi, walaupun dia mengamalkan, maka dia kufur. Ya, maka dia kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad ayat 9. Ini di antara dalilnya. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, itu agama ini, syariat ini, ajaran Islam ini. Ahbata a'malahum, maka menyebabkan gugur atau batal amalan-amalan mereka. Ya, karena mereka membenci apa yang Allah turunkan dari agama ini, syariat ini, maka ini menyebabkan batal amal-amal mereka. Ya. Nah, ini pembatal keislaman yang kelima. Baik, kita akan lihat beberapa faedah atau beberapa pelajaran dari pembatal kelima ini. Yang pertama, ya, Allah, Rasul
Islam, Al-Quran, hadis, agama Islam, ajaran Islam, petunjuk Islam, wajib kita cintai. Ini yang pertama, faedahnya atau pelajarannya. Jadi Islam itu diantara poinnya adalah cinta atau mencintai. Dimulai dari mencintai Allah yang maha sempurna, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Karena kita biasanya akan mencintai sesuatu yang baik atau yang sempurna, dan Allah di atas kesempurnaannya, maka Allah kita cintai. Bahkan orang-orang yang beriman disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kecintaannya kepada Allah sangat kuat, sangat dahsyat. Ya. Begitu juga dengan mencintai Rasul, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi menyebutkan, tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintaiku lebih daripada yang lain, daripada manusia yang lain, walaupun ibu kalian, orang tua kalian, atau anak kalian. Ya, Rasul lebih kita cintai daripada yang lain di antara makhluk ini, walaupun orang tua kita atau anak kita atau manusia yang lainnya. Begitu juga dengan Al-Quran. Ya, kita wajib mencintai Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan mencintai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penafsir dari Al-Quran, yang bahkan ulama mengatakan Al-Quran sangat membutuhkan hadis. Bukan bermakna merendahkan Quran, tapi maksudnya Quran itu ditafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga mencintai agama Islam ini, ajarannya, syariatnya, petunjuknya, maka kita wajib mencintainya. Jadi Islam ini dibangun juga di atas kecintaan atau mencintai Allah, Rasulnya, ya, dan agama Islam ini. Bahkan kita wajib bergembira dengan agama Islam ini. Kita wajib bergembira atau senang dengannya, dengan agama Islam ini. Disebut oleh para ulama ketika para ulama membahas syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, disebutkan oleh para ulama syarat la ilaha illallah ada 7. Ya. Yang disebut kunci surga adalah la ilaha illallah. Ya. Namun kullu miftahin lahu asnan. Tiap kunci punya gigi-gigi. Tiap kunci punya jeriji-jeriji. Maka jeriji-jerijinya itu adalah syarat-syaratnya. Di antara syarat-syarat la ilaha illallah adalah al-mahabbah, yaitu cinta. Kita mencintai la ilaha illallah, kita mencintai Allah, Rasulnya, agamanya, ajarannya, syariatnya, Al-Quran, hadis, masjid dan seterusnya. Ya, orang beriman kita mencintainya. Nah, makanya ini poin yang pertama. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan supaya kita ya mendapatkan cintanya Allah, yaitu Allah mencintai kita, itu cinta yang berbalas, bukan hanya cinta bertepuk sebelah tangan, ya.
Bisa tepuk sebelah tangan, bisa Ustaz, tepukan keringgiang Ustaz. Ya, itulah beda betul ya. Nah, jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kata Allah dalam Al-Quran, Qul, wahai Muhammad, sampaikan, agih tahu, umumkan, in kuntum tuhibbunallah, andai kalian memang benar-benar cinta kepada Allah, kalau sekiranya kalian benar-benar cinta kepada Allah, ya, fattabi'uni, maka ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya, nanti akan kita jelaskan insyaallah mengenai ini. Jadi ini poin pertama dulu, faedahnya apa tadi? Islam itu diantara unsurnya adalah mencintai, ya, mencintai Allah, Rasulnya, Al-Quran, hadis, agamanya, ajarannya, dan seterusnya. Faedah yang kedua dari hal ini, bahwasanya yang namanya cinta atau mencintai itu dia butuh kepada bukti, ya. Cinta itu butuh kepada yang namanya apa? Bukti. Karenanya sekedar pengakuan. Karena sekedar pengakuan. Ya, saya cinta Allah, saya cinta Rasul, bahkan ada nyanyinya, cinta Allah, cinta Rasul. Tetapi ketika memang mencintai, maka harus ada buktinya. Nah, itulah tadi kita sebutkan ayatnya. Nabi memberitahu kepada manusia, pada orang-orang, bahwasannya jika kalian memang benar-benar cinta kepada Allah, jangan hanya sekedar ngomong. Karena kalau ngomong semuanya bisa. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian memang benar-benar cinta kepada Allah, buktikan. Buktinya adalah fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bukti kecintaan adalah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi cinta itu perlu bukti, dan buktinya adalah amalan. Ya, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini. Tapi kalau sekedar ngomong cinta, tapi tidak ada pembuktiannya, tidak ada amalnya, maka ini adalah cinta palsu, ya. Cinta apa namanya? Cinta apa namanya? Cinta monyet. Baik, ya. Ini harus kita pahami. Kemudian yang ketiga, cintanya kita kepada Allah, kepada Rasul, ya, itu adalah bukti keimanan kita. Ya, bukti keimanan kita. Cintanya kita kepada Allah, kepada Rasul, itu bukti keimanan kita. Apakah benar kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quran? Maka diantara bukti keimanan kita adalah kita mencintai Allah tersebut, mencintai Rasul, mencintai Al-Quran, dan seterusnya. Jadi cinta adalah bukti apa? Keimanan seseorang. Ya, bahkan disebutkan keimanan yang tinggi, keimanan yang sempurna, diantaranya adalah seseorang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, ya, menahan karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah ini, jadi cinta adalah bukti keimanan. Yang berikutnya, faedah yang berikutnya, cinta kepada Allah, Rasulnya, syariatnya, ini merupakan ibadah. Ini merupakan ibadah. Kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasul, kita cinta kepada syariat ini, itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu ibadah hati, ibadah qalbu. Para ulama menjelaskan ibadah itu apa? Al-ibadatu hiya ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinati. Ibadah itu adalah apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik itu berupa perkataan atau perbuatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah, yang tersembunyi ini diantara contohnya adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada hadis, cinta kepada masjid, cinta kepada syariat. Ini semuanya adalah bagian dari ibadah. Itu ibadah hati, ibadah batin. Ya, jadi poin yang kita ambil apa? Cinta kepada Allah, Rasul dan syariatnya merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi kita singgung yang keberapa tadi? Sudah berapa? 4. Sudah 4. 5 lagi. Ya. Jadi tadi kita sebutkan cinta itu membutuhkan bukti. Buktinya apa tadi? Amalan. Ya. Jadi sudah tadi yang kedua ya. Nah, sekarang kita masuk yang kelima. Sekarang jalan untuk mendapatkan cinta Allah adalah dengan ittiba. Nah, ini kita luaskan sedikit. Jalan untuk mendapatkan cinta Allah adalah dengan ittiba. Jalan untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ittiba. Itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi ayatnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, kalau memang benar kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Jadi jalan mendapatkan kecintaan Allah adalah dengan mengikuti Nabi. Ya. Bagaimana caranya mengikuti Nabi? Para ulama menjelaskan ada 4 caranya. Cara mengikuti Nabi yang Allah sebutkan dalam ayat ini, yang pertama caranya adalah tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang Nabi beritahukan. Membenarkan apa yang Nabi sampaikan. Yang pertama. Nabi menyampaikan, Nabi memberitahu, Nabi memberi kabar, informasi, khususnya masalah keimanan, masalah akidah, masalah gaib, masalah akhirat dan seterusnya. Ketika Nabi yang memberitahu, yang terdapat dalam Al-Quran, karena Al-Quran Nabi yang menyampaikan awalnya, atau ketika Nabi SAW yang memberitahu dalam hadis-hadis yang benar, maka bukti kita mengikuti beliau adalah kita membenarkannya, kita menerimanya, kita mempercayainya. Ya. Walaupun mungkin kecil orang awak tidak masuk di otak, tidak masuk di akal. Ya. Tapi kalau Nabi yang memberitahu ada dalam Quran atau Nabi yang memberitahu ada dalam hadis yang sahih, maka kita kalau memang mengikuti Nabi, maka terima, percayai, imani, yakini. Ya. Ini poin pertama. Poin kedua adalah
Mengikuti Nabi itu disebut dengan ta'atuhu fima amar. Itu mentaati apa yang Nabi suruh. Mentaati apa yang Nabi suruh. Jika seseorang mentaati, mematuhi yang Nabi suruh, itu namanya dia ikut ke Nabi. Itu namanya dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi suruh ini, Nabi suruh ini, Nabi suruh itu. Dalam Quran, dalam hadis disebutkan. Maka dia berusaha mematuhinya, mengamalkannya, maka itu namanya dia nurut atau ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan nanti ulama membagi supaya jaleh duduk tagaknya, dibedakan dek para ulama. Nanti memang ada yang Nabi suruh itu hukumnya wajib, dan nanti juga dibedakan dek ulama yang Nabi suruh itu hukumnya tidak wajib, yaitu sunnah. Tujuan dibedakan adalah supaya jangan mewajibkan sesuatu yang sunnah, supaya tidak menganggap sunnah sesuatu yang wajib, supaya diletakkan posisinya pada posisinya. Itu tujuannya. Ya, bukan tujuannya kalau sunnah berarti tidak usah lakukan, bukan itu. Ya, nah, ini pemahaman orang-orang yang malas. Ya, ketika diajarkan sebuah hadis, ya, kemudian dia katakan itu kan sunnahnya mah. Ya. Ketika dia komentar tukan sunnahnya mah, maksudnya apa? Dia nggak mau lakukan. Ya, dia nggak mau mengamalkannya. Nah, itu bukan begitu maksudnya. Ulama membaginya, ini wajib, ini sunnah. Tujuannya apa tadi? Supaya jangan mewajibkan yang sunnah, supaya jangan menyunnahkan sesuatu yang wajib. Ya, ini bahaya nanti. Nah, jadi bukan berarti wajib kerjakan sunnah, tidak usah. Bukan itu tujuannya. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, mengikuti Nabi itu adalah ijtinabu manaha anhu wa zajara. Ini yang ketiga. Itu meninggalkan, menjauhi yang Nabi larang. Meninggalkan, menjauhi yang Nabi larang. Ketika Nabi SAW melarang sesuatu, maka kita tinggalkan. Maka kita tinggalkan. Kita jauhi. Apa maksudnya meninggalkan? Yaitu tidak mengerjakannya. Ya, tidak mengerjakannya. Nanti para ulama membaginya lagi, yaitu yang dilarang Nabi ini ada yang sifatnya adalah besar, yaitu dosa besar. Ya, namanya al-kabair. Nanti yang dilarang Nabi itu dia adalah dosa kecil, artinya bukan dosa besar. Bagaimana membedakan ini besar, ini kecil, ini dosa besar, ini dosa kecil? Maka ulama menunjukkan dan menjelaskan, kalau dilarang dengan ancaman neraka, berarti itu dosa besar. Ya, kalau dilarang dengan ancaman tidak masuk surga, maka itu dosa besar. Kalau dilarang dengan ancaman laknat, itu laknat Allah, laknat Rasul, laknat malaikat, berarti itu dosa besar. Kalau dilarang dengan ada ancaman hukumannya di dunia, berarti membunuh, dibunuh juga, berzina, dirajam kalau dia sudah menikah, atau dipukul kalau dia masih gadis dan bujang, atau dipukul kalau dia meminum minuman keras, atau dia dipotong tangannya kalau dia mencuri, ya ada hukumannya di dunia, maka ini juga dosa besar kata para ulama. Nah, jadi ketika seseorang mengikuti Rasul, maka dia meninggalkan dan menjauhi yang Nabi larang. Barulah yang keempat kata para ulama, yaitu alla yu'badallah illa bima syara'a, yaitu tidak disembah Allah itu kecuali dengan yang Nabi syariatkan. Allah tidak disembah kecuali dengan yang Nabi syariatkan. Artinya apa? Kita beribadah, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, mengamalkan agama ini sesuai dengan yang Nabi syariatkan.
sesuai dengan yang Nabi contohkan. Nah, inilah 4 hal yang disebut oleh para ulama yang dinamakan dengan mengikuti Rasul. 4 itu. Ya. 4 itu. Itu baru disebut dengan mengikuti Rasul. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau Rasul itu diikuti, apa kata Allah lanjutan ayatnya? Yuhibbukumullahu. Allah akan mencintai kalian. Nah, ini dia. Ya, para ikhwah semuanya. Kalau Rasul itu diikuti, yang itu merupakan jalan mendapatkan cinta Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Nah, inilah buah manis yang pertama. Kalau mengikuti Rasul, itu apa? Allah akan mencintai kita. Nah, itulah namanya cinta berbalas, cinta disambut. Awak cinta ke Allah, awak cinta ke Allah, awak cinta ke Allah. Pertanyaannya, Allah cinta nak ke awak? Ya, masalahnya bukan masalah mencintai, cuman awak dicintai itu enggak. Masalah mencintai, cuma cinta saduanya, gitu kan? Tapi Allah mencintai kita enggak atau tidak? Kita dicintai Allah atau tidak? Maka kalau kita ikut Rasul dengan 4 kriteria tadi, ya maka apa? Yuhibbukumullahu. Allah akan mencintai kalian. Ini. Kemudian wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan mengampuni dosa kalian. Ini yang kedua. Allah akan mengampuni dosa kalian. Kita ikut Rasul, kita meneladani Rasul, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Di akhirat, kalau kita dapat cinta Allah, maka kita masuk surga. Di akhirat kalau kita dapat ampunan Allah, kita selamat dari neraka. Ya. Di akhirat kalau kita dicintai Allah, kita masuk surga. Di akhirat kalau kita diampuni Allah, kita selamat dari neraka. Allah mengatakan dalam Quran 2 poin ke, apa kata Allah? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Kata Allah, perhatikan ini, ya. Siapa yang dia dijauhkan dari neraka dan dia dimasukkan ke surga, maka dia sukses hakiki. Ya, siapa saja, ya, siapapun ini namanya umum. Terserah mau orang Sungai Geringgiang, mau orang Madinah, terserah. Ini umum nih. Ya, mau dia kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat, ya, mau dia orang terpandang, mau tidak, terserah siapa saja. Ya, mau laki-laki, mau perempuan, mau muda, mau tua, terserah. Siapa saja. Kalau dia Allah jauhkan dari neraka dan Allah masukkan dia ke surga, maka kata Allah, faqad faz, maka dia beruntung, maka dia sukses dengan keberuntungan yang sebenar-benarnya, dengan kesuksesan yang sebenar-benarnya. Nah, jauhnya kita dari neraka diantaranya adalah dengan diampuni dosa-dosa kita. Masuknya kita ke surga diantaranya karena rahmat Allah, karena Allah mencintai kita. Dan tadi disebutkan bahwasanya kalau kita ikut Rasul, maka Allah mencintai kita, maka Allah mengampuni dosa kita. Maka barulah kita sukses. Jadi kesuksesan itu adalah selamat dari neraka dan masuk surga. Itu di akhirat.
Ya. Kesuksesan itu adalah di akhirat selamat dari neraka dan masuk surga. Tapi kesuksesan di dunia adalah yaitu sukses meneladani dan mengikuti Rasul. Ya, ketika seseorang mengikuti Rasul, meneladani Rasul, dia sukses di dunia. Dia sukses di dunia. Nanti jalurnya dia, Allah akan mencintai dia sehingga dia masuk surga. Allah akan mengampuni dosanya sehingga dia selamat dari neraka. Ya, yang dua ini. Catat dan ingat baik-baik. Kesuksesan di akhirat adalah jauh dari neraka dan masuk surga. Kesuksesan di dunia adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian pelajaran yang keenam, kita ganjilkan 7 pelajarannya ya. Pelajaran yang keenam, pembatal yang kelima ini yaitu membenci sesuatu yang dibawa Rasul dari agama ini, ya walaupun dia mengamalkannya. Ini berkaitan dengan orang munafik, ya, yang sifatnya disebut dengan apa? Nifak. Orang munafik yang sifatnya disebut apa? Nifak. Tapi munafiknya di sini atau nifaknya adalah nifak i'tiqadi, yaitu keyakinannya. Ya. Munafik pada keyakinannya. Nifak pada akidahnya. Di dalam hatinya, dalam dadanya, dalam batinnya, dia tidak mencintai Allah, dia tidak mencintai Rasul, dia tidak mencintai Quran, tidak mencintai hadis, tidak mencintai ajaran Nabi, tidak mencintai syariat Islam. Ya. Walaupun mungkin di luarnya dia mengamalkan, tapi dia mungkin sholat juga, ya, bahkan dia mungkin bersedekah pula, bahkan mungkin dia berjihad pula, namun itu disebutkan dalam beberapa ayat dalam Quran bagaimana orang-orang yang benci kepada infak, benci kepada berinfak, ya. Ada juga yang benci kepada jihad, benci kepada berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau benci kepada salat. Ya. Jadi dia betul-betul dalam hatinya adalah benci. Walaupun mungkin dia amalkan, dia ikut juga sholat, dia ikut juga sedekah, dia ikut juga apa? Berjuang, namun dalam hatinya tidak. Dalam hatinya adalah membenci. Ya, membencinya. Rasa benci inilah, rasa murka inilah yang ada dalam hatinya, dia terkena ya munafik keyakinan, nifak i'tiqadi. Walaupun mungkin mulutnya, perbuatannya menampakkan Islam, tapi hatinya benci kepada Islam. Ya, benci kepada Islam. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, ada di antara orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Padahal mereka tidak beriman. Inilah namanya munafik i'tiqadi, ya, atau nifaq i'tiqadi. Jadi ayat ini atau pembatal kelima ini berkaitan dengan orang munafik i'tiqadi atau nifaq i'tiqadi. Yang disebutkan tadi apa? Dalam surat Muhammad ayat 9, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Itu disebabkan karena mereka membenci
yang Allah turunkan dari agama ini, dari syariat ini, dari Quran, dari hadis dan seterusnya, dia benci. Maka apa kata Allah? Fa ahbata a'malahum, maka Allah batalkan amalan-amalan mereka. Dan ingat, ya, yang batal, yang hancur, yang hangus dari seluruh amalan-amalan itu hanya orang kafir. Yang batal, yang hangus, yang gugur seluruh amalannya itu hanyalah orang kafir yang tidak beriman. Makanya, ya di sini kalau membenci yang Allah turunkan, batal seluruh amalan-amalannya, maka ini menyebabkan dia kafir atau batal Islamnya. Ini dia poinnya. Ya. Kemudian pelajaran terakhir, adapun nifak amali, ya, nifak perbuatan, maka ini adalah dosa besar, bukan kekafiran, bukan pembatal keislaman. Nifak amali. Apa contohnya? Nabi sebutkan dalam hadisnya, ayatul munafiki thalath. Ya, ciri-ciri orang munafik ada 3. Ya, apabila dia berkata, berbicara, ngomong, dia bohong, dia dusta. Ya, mengecek, bercerita segala macam, ya, menulis yang disebutkannya adalah dusta atau bohong. Jadi ciri munafik diantaranya adalah baduto atau bohong. Ya, yang kedua, kalau mereka berjanji, mereka apa? Ingkar. Berjanji, mereka ingkar, tidak memenuhinya. Berjanji lain tapi pungkir. Kemudian yang ketiga, kalau dipicayo, dia amanah, nya khianat, curang. Ya, tidak amanah. Nah, curang, tidak amanah. Kemudian ingkar janji, kemudian bohong, ini adalah sifat atau tanda munafik. Tapi kata ulama, ini munafik perangai, ini munafik perbuatan, ya, bukan munafik keyakinannya. Dia cinta ke Allah, cinta ke Rasul, cinta ke Quran, cinta ke hadis, dia cinta pada agama ini. Cuman dia bohong, yang ngecek bohong, janji mungkir, kecewa khianat. Maka ini nifak amali. Kalau nifak amali ini dosa besar, bukan pembatal keislaman. Ya, bukan pembatal keislaman. Ini adalah dosa besar. Ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.